sebelum kita masuk ke kiat yang kedua ya, yang dimaksudkan dengan tepat pada waktunya ya, yang utama itu ya, itu pada saat kita mendengar azan langsung sholat atau kita menyelesaikan azan, mendengarkan azan dulu itu? Ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan begini, ketika para sahabat dengan Rasulullah berkumpul di satu tempat, tidak jauh dari situ ada Siti Aisyah. Jadi yang membawa berita ini adalah dari Siti Aisyah. Ketika sedang asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara Bilal, yaitu suara adzan. Kata Aisyah, Rasulullah wajahnya berubah. Seperti tidak kenal dengan para sahabat, beliau terus tinggalkan pertemuan. Begitulah para sahabat. Mereka seperti saling tidak mengenal. Lalu mereka bubar memenuhi panggilan sholat. Nah, ini kalau dikaitkan dengan surat Al-Anfal ayat 2 persis. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila orang yang beriman itu disebut nama Allah, gentarlah hatinya. Ini yang dimaksud tadi, yang sholat tepat di awal waktunya. Bahkan kalau orang itu sudah bisa menghargai sholat, sebelum masuk waktu dia sudah siap-siap. Sudah tahu ini, kira-kira kurang 10 menit kalau sudah azan zuhur. Ya sudah, kemudian tinggalkan cucul, ya, wudu, ya. Nah, kalau ada tamunya ya diajak sholat, ya. Itulah gambarannya seperti itu. Kemudian kiat yang kedua, sholat ditunaikan persis seperti yang dicontohkan Nabi. Beliau pernah bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jelas kita memang tidak bisa melihat Nabi sholat. Nah, yang dimaksud, lalu bagaimana cara beliau sholat? Nah, kita dituntut untuk tahu. Kita dituntut untuk bisa mengerti, memahami bagaimana sholat yang dicontohkan Nabi itu. Alhamdulillah, setelah diteliti oleh sekian banyak ulama, ya, ratusan ulama membahas masalah sholat. Nah, beliau setelah dengan ketekunannya, keseriusannya, telah bisa mengambil pokok-pokok dalam ibadah sholat, bahwa sholat yang dicontohkan Nabi itu seperti ini yang nanti akan saya peragakan. Kemudian yang ketiga, sholat ditunaikan dengan berjamaah. Ini termasuk untuk bisa menangkap isyarat tercapainya tujuan sholat. Tidak kita dapati Nabi itu sholat jamaah, sholat 5 waktu kok sendirian, itu tidak ada. Tapi malah yang ada begini, beliau sudah selesai jamaah, sudah pulang, keluar dari masjid, tinggal beliau sendiri. Ketika beliau mau keluar, tiba-tiba beliau ketemu dengan Mukhlas. Tanya Mukhlas, "Mas, mau apa kamu? Mau sholat? Sholat dengan saya." Nabi mengulangi sholatnya untuk katakanlah membantu Mukhlas bisa sholat jamaah. Lain kesempatan ketika Nabi itu jamaah dan beliau ketika salam, ketika salam itu dia melihat ada seseorang yang duduk di pojok masjid. Nabi sudah bisa menduga itu loh, orang itu tidak sholat ini. Nah, begitu selesai sholat terus dipanggil, "Hei, kenapa kamu tidak sholat?" Kata orang tadi, "Saya sudah sholat di rumah Rasulullah." Kalau kamu sholat di rumah, terus kamu datang ke masjid, kok kamu masih mendapati jamaah, ulangi sholatmu. Nah, ini memberi isyarat ya tentang pentingnya sholat jamaah.
Kemudian kiat yang keempat, ini biasa orang menyebut sebagai kuncinya khusyuk. Apa? Memahami setiap arti dan maksud bacaan-bacaan dalam sholat. Bukan main dalamnya, kandungan bacaan dalam sholat itu. Nah, kalau orang itu bisa memahami, di sini nanti dia akan dengan proses tentunya tidak cepat. Ya, artinya karena sholat ya untuk bisa kontak dengan Allah itu kan satu perjuangan ya, yang dalam istilah lain disebut jihad batiniyah. Ini akan meraih nanti ya kesanggupan orang untuk bisa beraudensi, berkonsultasi dengan Allah. Kalau dia bisa memahami arti-arti dan maksud dari bacaan sholat. Sedangkan kiat yang kelima dengan memperbanyak sholat. Sholat itu kan taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang banyak sholatnya, maka dia akan banyak dekatnya dengan Allah. Ya, makin banyak sholat, makin dia dekat dengan Allah. Nah, tentu Anda ingat dulu nyanyian Bimbo itu loh, ya. Iya. Kalau dia jauh, kita ya jauh. Kita menjauh, Allah ya menjauh. Kita dekat, Allah mendekat. Yang dimaksud dengan memperbanyak sholat, yaitu setelah sholat yang 5 waktu itu, kita melengkapi dengan yang dalam istilah agama itu sholat tatawuf. Itu bahasa Quran atau bahasa hadis. Kalau bahasa fikih itu sholat sunat. Ya, jadi kita berangkat pagi mau ke kampus, ke kantor, sholat duha. Kemudian kita mau bepergian, sholat safar. Tengah malam syukur bisa sholat tahajud. Ya, kemudian setiap habis wudhu, ya, sholat tuhur, ya, itu habis berwudhu. Itu macam-macam sholat yang biasa disebut sholat-sholat sunat. Ya. Ini tadi ya kiat-kiat untuk bisa meraih tujuan ibadah sholat. Saya mau tanya Ustadz. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, sholat sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Ini berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat. Sementara yang kita lihat saat ini banyak sekali perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain itu dalam gerakan-gerakannya. Nah, gerakan-gerakan yang barangkali ini memang tidak terlalu prinsip ya, ya. Gimana nih Pak Ustadz? Kenapa banyak kita melihat semacam ada perbedaan-perbedaan dalam gerak-gerik sholat? Kalau saya jawab dengan ringkas, karena hampir katakanlah 90% lebih orang sholat itu mengikuti kebiasaan di kampungnya. Mengikuti Pak Imam di kampungnya atau Pak Kiai yang mengajarkannya atau Pak Ustadz. Ini saya berani menyebut tidak kurang 90% lebih itu yang biasa dilakukan